Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Akhwat billah rahimani wa rahimakunallah wa ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pertemuan yang keempat dari serial pelajaran fikih waswas ini, fikih tentang penyakit waswas, yang pada seri yang keempat ini adalah seri terakhir, pertemuan terakhir insyaallah ta'ala dalam bulan Rabiul Awal. Dan insyaallah akan kita lanjutkan walaupun bentuk pembelajarannya berbeda, yaitu melalui channel Telegram konsultasi terapi penyakit waswas yang telah kami buat dan telah kami umumkan di media sosial. Alhamdulillah. Di sana nantinya akan kami share secara bertahap insyaallah ta'ala materi-materi separagraf, dua paragraf tentang terapi penyakit waswas, fikih penyakit waswas yang telah kita pelajari selama kurang lebih 4 pertemuan ini. Ataupun jika ada kekurangan pada 4 pertemuan ini, akan kami tambahkan di channel kami, yaitu channel konsultasi terapi penyakit waswas. Dalam channel tersebut insya Allah juga akan kami buka secara terjadwal insya Allah konsultasi untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan keilmuan yang kami miliki insya Allah ta'ala. Semoga Allah memudahkan dan menolong kita semuanya untuk bisa sembuh dari seluruh penyakit zahir maupun batin. Allahumma amin. Baik. Para pemirsa, akhwati fillah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dalam pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil beberapa sebab-sebab untuk pengobatan penyakit waswas. Yang kalau kita ringkas adalah sebagai berikut. Terapi penyakit waswas. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah ikhlas. Yang kita cari ridho Allah. Kita ingin sembuh, seseorang ingin sembuh dari penyakit waswas dalam rangka agar dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berobat, di dalam mengobati penyakit waswas. Kemudian yang kedua adalah tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sandarkan hati Anda kepada Allah semata. Jangan kepada hebatnya ilmu tentang fikih waswas. Jangan kepada ustadz. Jangan kepada buku-buku koleksi tentang penyakit waswas yang telah Anda beli. Buku-buku koleksi pengobatan penyakit waswas yang telah Anda beli. Jangan. Tetapi tawakallah hanya kepada Allah semata. Tawakallah hanya kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga adalah perendahan diri kepada Allah Ta'ala dengan sempurna. Bahwasanya diri kita akui dosa-dosa kita dan kita akui kita tidak mampu melakukan apapun juga dari kebaikan kecuali jika ditolong oleh Allah Ta'ala. Mengingat dosa-dosa kita sehingga memperbanyak istighfar dan taubat. Yang dikenal dengan dzulun tam, yaitu perendahan diri yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Dan cinta yang sempurna kepada Allah Ta'ala, yaitu hubbun kamil. Cinta yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Dengan memperbanyak nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan mensyukurinya dengan baik. Serta mencoba mencari nikmat-nikmat Allah yang belum kita syukuri, untuk kita syukuri. Karena bisa jadi seseorang diazab karena tidak memenuhi kewajiban mensyukuri nikmat, malah mengkufuri nikmat, menggunakan nikmat untuk kemaksiatan, entah nikmat mata, entah nikmat kesehatan, entah nikmat yang lainnya. Kemudian yang keempat, hindari dua induk besar penyakit waswas, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat merusak ilmu seorang dan syahwat merusak kehendak baik seseorang dalam melakukan amal saleh. Amalnya yang dirusak oleh syahwat. Kalau syubhat merusak ilmu seseorang. Kekuatan hati itu ada dua, kekuatan ilmu dan kekuatan kehendak untuk beramal saleh. Dan dua induk besar penyakit hati adalah penyakit syubhat, mengikuti syubhat dan mengikuti syahwat. Kemudian yang kelima, memperbanyak isti'adah. Jadi isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala semata. Serta memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikrullah. Basah lisannya dengan zikrullah. Tilawatul Quran, baca Al-Quran, berbanyak zikrullah, tilawatul Quran.
Karena dengan itu seseorang akan tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah akan tenang hati hamba Allah. Dan jika seorang laki-laki yang telah balik dan berakal sehat, maka sholat berjamaah di masjid bagi pria mukallaf, yaitu balik dan berakal sehat. Dan yang ketujuh adalah memilih teman, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Memilih teman yang saleh, salehah, baik di grup, di dunia nyata maupun di dunia maya, yang mengingatkan dan suka menasihati kebaikan, yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan baik, taklim, membaca Al-Quran, hafalan Al-Quran, dan seterusnya. Disibukkan pikiran dengan kebaikan-kebaikan. Dan termasuk memperbanyak zikrullah yang nomor 5 tadi adalah zikir pagi dan sore. Serta zikir-zikir pada momen-momen yang disyaratkan untuk berzikir dengan zikir tertentu. Zikir mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, dan seterusnya. Sehingga benar-benar setiap kondisi seseorang berusaha untuk ingat Allah, baik hatinya maupun lisannya dengan zikrullah. Kemudian yang kedelapan adalah dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang syar'i. Bacaan-bacaan Al-Quran dibacakan kepada orang yang punya penyakit waswas ini, semoga dengan itu Allah sembuhkan. Di samping yang ke-9 adalah dengan pengobatan psikiater. Dan termasuk ini saya tambahkan agar lebih bisa difahami, yaitu zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore, zikir sesudah apa? Salat 5 waktu. Kemudian termasuk ikhlas. Ini termasuk ikhlas adalah apa?
melakukan seluruh hal-hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Jadi ikhlas itu mencari, seorang berusaha senantiasa mencari ucapan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Dan ini nggak mungkin kecuali ada pada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan dengan mutabah, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pikirannya orang yang terkena penyakit waswas, dan ini sebetulnya umum untuk siapapun, apalagi yang terkena penyakit waswas, untuk berusaha senantiasa berpikir apa ucapan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah yang belum saya ucapkan atau belum saya lakukan. Untuk diucapkan, dilakukan, dan dilakukan. Dan itu tidak diketahui kecuali dengan mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika seorang itu terkena penyakit waswas, lalu dia selama ini punya kebiasaan melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik terkait dengan keyakinan maupun terkait dengan ibadah, tidak sesuai tata cara sholatnya dengan tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai keyakinannya dengan keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan cara-cara yang bertentangan, cara-cara ibadah yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tambah memperparah waswasnya, mempersulit pengobatan waswasnya. Baik, itu yang ke-9. Kemudian dua hal yang terakhir adalah yang ini adalah satu cara yang termasuk paling pokok di antara cara-cara yang terpokok. Jadi sekian cara ini satu kesatuan, tidak bisa saya ulangi, satu kesatuan, satu paket terapi yang jangan dipisah-pisahkan. Satu paket terapi yang tidak boleh seseorang jika ingin kesembuhannya sempurna, tidak boleh memisah-misahkan antara satu dengan yang lainnya. Meski demikian, dari sekian banyak cara-cara atau terapi untuk pengobatan penyakit waswas ini, sebagiannya lebih afdal daripada sebagian yang lain. Ada tingkatan keutamaan, ada tingkatan kemanjuran. Di antaranya yang tertinggi tentu yang saya tempatkan paling atas ini. Ikhlas, mutaba'ah, tawakal, pendahan diri, menjadi syubhat dan syahwat, isti'adah kepada Allah Ta'ala. Dan di antara yang paling terpokok adalah, di antara bentuk terapi yang paling terpokok adalah apa yang dinamakan oleh al-ulama dengan istilah al-i'rad at-tam. Ini mengambil dari dalil. Jadi kesimpulan terapi ini mengambil dari dalil, bukan penamaannya persis seperti ini dalam dalil, bukan. Ulama menyimpulkan ini dari dalilnya, yaitu apa? Berpaling totalitas
dari was-was. Apa maksud berpaling totalitas? Ini yang akan kita pelajari dalam sore hari ini insya Allah sebagai materi yang terakhir. Tentunya karena waktu tidak bisa diselesaikan semua contoh fatwa-fatwanya dari para ulama atau penjelasannya dari para ulama yang insya Allah akan kita lanjutkan melalui grup. Mohon diperhatikan bagi yang mengikuti, jangan lupa menutup videonya dan juga demikian suaranya, karena sebagian tidak menutup videonya. Mohon maaf yang belum menutup videonya. Ya. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Berpaling totalitas dari was-was ini termasuk cara yang paling terbesar di dalam meraih kesembuhan was-was. Kesembuhan dari penyakit was-was. Maksud berpaling totalitas itu apa? Tidak menghiraukan, tidak menggubris. Dan tidak memikirkan was-was tersebut sehingga adanya seperti tidak adanya. Adanya seperti tidak adanya. Segala hal yang dibisikkan oleh syaitan, kamu batal sholatnya, kamu batal wudhunya, kamu batal keimanannya, bahkan kamu kafir dan seterusnya, itu anggap adanya seperti nggak adanya. Itu kan menurutmu wahai syaitan. Itu kan menurutmu wahai syaitan. Begitu. Tetapi menurut ajaran Allah, saya sah keimanannya, saya sah sholatnya, saya sah wudhunya. Biarkan syaitan membisik-bisikkan was-was tadi, sambil terus kita mengambil langkah-langkah terapi tadi. Jangan dihiraukan, jangan digubris. Jika Anda bisa sabar seperti itu, maka insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan hilang totalitas was-was tadi. Karena setan cuma menakut-nakuti sebetulnya. Bahwasanya kamu batal sholatnya, nggak sah, ulangi. Kamu nggak sah wudhunya, ulangi. Kamu nggak sah keimanannya, syahadat lagi. Mandi. Karena masuk Islam setelah kafir. Dan seterusnya. Membuat sedih, membuat stres, membuat bingung. Itu kerjaannya setan. Nah, untuk bisa al-i'rad at-tam, berpaling totalitas inilah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini insya Allah secara ringkas. Yang pertama, wajib mendengarkan fatwa ulama, bertanya kepada ulama,
dan wajib mempercayainya. Jangan mempercayai syaitan atau pikiran sendiri. Karena ketika itu seorang yang terkena penyakit waswas itu tidak normal. Bagaimana dia bisa berfatwa? Tidak memiliki ilmunya untuk berfatwa. Bagaimana dia berfatwa? Wajib mempercayai ulama. Janganlah ucapan ulama yang telah puluhan tahun mempelajari Islam ini dengan sebaik-baiknya tidak dipercayai, lalu diri orang yang was-was itu mempercayai ucapan syaitan, bisikan syaitan maksudnya. Mempercayai bisikan hati diri sendiri, mempercayai pikiran diri sendiri yang belum dan jauh dari tingkatan ulama dalam memahami dalil-dalil, tidak memiliki ilmu untuk memahami dalil-dalil. Kemudian wajib meyakini bahwa berdasarkan dalil was-was itu tidak membahayakan. Keimanan dan ibadah. Seorang hamba. Asalkan apa? Dia berpaling total. Tidak membahayakan keimanan dan ibadah seorang hamba. Pada asalnya seperti itu. Jika dalam hatinya membenci was-was tersebut dan berusaha berpaling totalitas dari was-was tersebut darinya, nggak akan membahayakan. Seperti di dalam apa yang akan saya jelaskan nanti. Setelah ini kita kembali ke tulisan yang kami tulis. Kemudian untuk bisa berpaling secara sempurna, upaya yang ketiga adalah yakini bahwa fikih untuk orang yang berpenyakit was-was itu berbeda dengan orang normal, fikihnya orang normal. Baik, 3 poin ini perlu dipegang kuat. Mari kita pelajari lebih lanjut. Semoga Allah Ta'ala mudahkan.
nomor 5 ini perhatikan, bagi orang yang terkena penyakit waswas. Ini dalam rangka untuk memegang sebab yang ke-10 tadi yang termasuk paling kuat dari termasuk sebab-sebab yang kelompok sebab-sebab yang paling kuat untuk pengobatan penyakit waswas, yaitu bahwa bagi orang yang terkena penyakit waswas dan dia tidak memiliki ilmunya dan tidak mampu melawan syubhatnya, maka wajib untuk bertanya kepada ulama atau murid mereka, ustadz yang tahu ilmunya, tahu fatwa ulama, yang akan menukilkan fatwa ulama agar syubhat yang menjadi penyebab waswas itu dapat terobati. Kita kan tadi sudah mengetahui bahwa induk penyakit waswas itu ada dua, syubhat dan syahwat. Maka kalau seorang tidak memiliki ilmunya untuk membantah syubhat atau mengendalikan syahwatnya, maka bertanyalah kepada ulama. Mintalah fatwa kepada mereka atau kepada murid mereka, para ustadz yang akan menukilkan fatwa mereka dalam memahami dalil. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Jika sudah bertanya, maka orang yang berpenyakit waswas wajib mendengarkan dan mengamalkan fatwa atau jawaban orang yang berilmu. Tidak boleh mengikuti syubhat dan syahwat waswasnya. Nggak boleh mengikuti dengarkan syaitan, bisikan syaitan, dan nggak boleh beristihad sendiri, berfatwa sendiri untuk dirinya sendiri, tidak. Seandainya dia normal, dia tidak memiliki ilmunya untuk berfatwa. Apalagi dia dalam kondisi tidak normal, lebih-lebih lagi. Pikirannya lagi kacau. Apakah dia lebih mengutamakan bisikan dirinya, bisikan jiwanya daripada fatwa ulama atau muridnya? Itulah, kalau seorang sudah bertanya ke ulama dan mengamalkan apa yang sudah difatwakan oleh ulama, itu berarti dia telah mengamalkan firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kesanggupan kalian. Kesanggupan orang yang tidak memiliki ilmu, apalagi kacau pikirannya, adalah bertanya kepada ulama. Berarti dia sudah bertakwa semaksimal mungkin. Dia melaksanakan fatwa ulama atau penjelasan dari ustadz tentang fatwa ulama. Lalu dia mengamalkan. Maka dalam Islam, kalau sudah bertakwa semaksimal mungkin, lalu terjatuh ke dalam kesalahan, dia sudah mengambil fatwa ulama, lalu ternyata misalnya seandainya ulama salah dalam berfatwa, maka dia tidak berdosa. Ulamanya nggak berdosa, orang yang minta fatwa juga nggak berdosa. Yang mengamalkan fatwa itu juga nggak berdosa. Enak sekali. Lain halnya kalau dia memakai fatwa dirinya sendiri atau fatwanya syaitan yang sebetulnya nggak layak dikatakan fatwa. Maka yang seperti ini apa? Justru kalau salah dia berdosa. Itu yang pertama tadi ya. Yang pertama, untuk cara berpaling dengan sempurna nggak mengubris was-was adalah dengan cara minta fatwa kepada ulama dan mengamalkannya, mendengar fatwa ulama. Kemudian cara yang kedua, bahwa was-was itu wajib meyakini bahwa was-was itu tidak membahayakan keimanan dan ibadahnya. Mengapa demikian? Karena asal dari was-was adalah menunjukkan bahwa orang yang terkena itu soleh dan selamat hatinya. Oleh karena itu yang dikenai was-was itu banyak di antara orang kaum muslimin dan muslimat yang mereka itu tipenya adalah rajin ibadah. Berhati-hati di dalam beramal.
Tetapi syaitan kan punya tipu daya. Kalau melihat orang yang suka beribadah, ditarik hulu, berlebihan. Melampaui batasan syariat. Kalau melihat orang malas beribadah, ditarik untuk teledor, mengurangi batasan syariat. Syaitan punya dua jaring godaan. Dan biasanya orang yang was-was itu tipe orang yang rajin ibadah, tipe orang yang berhati-hati dalam agamanya, tapi tidak memiliki ilmu cukup sehingga tidak dijaga oleh tidak dijaga oleh Allah, sehingga dijebak oleh syaitan untuk bersikap melampaui batasan syariat, akhirnya ghulu, akhirnya was-was. Jadi sebetulnya asal dari was-was yang menimpa hati seorang yang beriman, seorang muslim dan muslimah, menunjukkan bahwa orang yang terkena itu soleh. Soleh ditinjau dari sisi, bukan soleh ditinjau dari sisi secara lengkap dari semua sisi. Soleh baik, maksud soleh di sini baik ditinjau dari sisi dia gak suka was-was itu ada dalam hatinya. Dia membenci bisikan kekafiran, dia membenci bisikan syaitan. Dia ingin membaca Al-Fatihah, membaca surat, sujud, ruku normal sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak suka dengan tata cara yang mengulang-ulang sholatnya, wudhunya dan seterusnya. Berarti dia menunjukkan soleh hatinya, baik hatinya dengan membenci was-was tadi, dan selamat hatinya karena benci nggak suka. Dia ingin berpaling, dia berusaha berpaling totalitas. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabari tentang was-was yang ada dalam hati manusia ini, beliau bersabda bagaimana? Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang memalingkan tipu daya syaitan kepada was-was. Ini menunjukkan bahwa was-was adalah tipu daya setan setelah gagal menggoda orang soleh dengan ucapan dan perbuatan maksiat atau kekufuran. Setan ingin buatnya sedih dan tersibukkan manusia yang gagal digoda untuk melakukan maksiat atau mengucapkan maksiat kekafiran tadi, agar tersibukkan dari beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Jadi setan itu begitu, ada tingkatannya. Ini tingkatan godaan setan. Tingkatan godaan syaitan. Tingkatan godaan syaitan itu pertamanya, paling tingginya diajak kafir dengan cara syirik akbar, syirik besar, kufur akbar, kufur besar, dan nifak akbar, kemunafikan besar yang mengeluarkan semuanya ini, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau nggak mampu, syirik kecil. Dan yang setingkatnya. Kalau nggak mampu, bid'ah, yaitu melakukan ibadah dengan tata cara yang bukan tata caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah dosa besar. Kalau nggak mampu menjerumuskan kepada bid'ah. Yang kalau nggak mampu dosa besar, dosa kecil. Kalau nggak mampu dosa kecil, karena dia tipe orang yang suka beribadah, maka dipalingkan dari yang afdal, dipalingkan dari ibadah yang afdal kepada yang mafdul. Kepada yang mafdul, yaitu yang tidak afdal. Tidak afdal. Yang kurang pahalanya.
Kalau tidak mau kecuali pengen sholat, pengen puasa, pengen dan seterusnya, maka jangan besar-besar pahalanya kalau harus dapat pahala. Itu buruknya syaitan. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Jahatnya syaitan. Kalau tetap dia pengen sholat, pengen wudhu dengan baik, bagaimana caranya supaya jangan bisa khusyuk? Mengulang-ulang, tidak merasakan kelezatan beribadah, dan seterusnya. Karena dijerumuskan dosa kecil nggak mau, dosa besar apalagi, diajak zina, diajak nggak mau. Karena itu biasanya yang terkena penyakit waswas adalah yang rajin ibadah. Bukan tipe orang yang suka dosa besar, apalagi suka kafir. Kalau orang kafir nggak digoda oleh setan dengan waswas. Karena apa? Tujuannya sudah tercapai, yaitu diajak kafir. Maka nggak ada waswas pada hati orang kafir, pada umumnya demikian. Karena apa? Apa yang mau dirusak kalau rumahnya sudah nggak ada? Rumahnya sudah hancur, apanya yang mau dirusak? Kalau rumah keimanannya sudah hancur, apanya yang mau dirusak? Merusak itu ketika rumahnya masih ada. Jadi sebetulnya was-was itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, asal was-was adalah menunjukkan bahwa orang yang terkena itu soleh dan selamat hatinya. Soleh hatinya, baik hatinya. Asalkan hatinya yang terkena was-was tadi berpaling darinya secara totalitas. Ini keliru agaan ya kalimatnya. Dan membenci was-was tadi. Oleh karena itu justru ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabari tentang hal itu kan beliau bersabda, Alhamdulillah, malah muji Allah, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji yang memalingkan tipu daya, segala puji hanya bagi Allah, segala pujian kesempurnaan hanya bagi Allah yang memalingkan tipu daya setan kepada waswas. Alhamdulillahnya waswas tidak sampai membahayakan keimanan. Malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain bersabda, "Dzaka sharihul iman," menjelaskan tentang hakikat waswas pada hati orang yang beriman kepada Allah, itu sesungguhnya adalah tanda iman yang jelas pada diri seorang hamba. Mengapa? Karena hamba membenci ucapan kekafiran yang dibisikkan syaitan dalam hatinya, membenci. Membenci itu bentuk tanda keimanan yang jelas pada hatinya. Jadi bukan malah kafir dan bersyahadat berulang-ulang, tidak. Justru menunjukkan kebenciannya kepada was-was itu menunjukkan dia masih beriman kepada Allah. Akan tapi sebetulnya ini bukan berarti mengandung pujian kepada orang yang was-was. Bukan was-wasnya yang dipuji, tetapi kebencian hati orang yang was-was kepada was-wasnya tadi yang dipuji. Itu adalah tanda keimanan yang jelas. Karena menuruti was-was itu jelek dan wajib dihindari. Kemudian yang terakhir, untuk bisa berpaling dengan sempurna adalah wajib meyakini bahwa ini yang ketiga ya, yakini bahwa fikih untuk orang yang berpenyakit waswas itu berbeda dengan orang yang normal. Keringanan dari Allah ambillah, wahai orang yang berpenyakit waswas. Jangan mempersulit diri Anda, karena Allah Ta'ala telah meringankan untuk Anda. Fikih untuk mengobati orang waswas berbeda dengan orang yang normal. Orang yang terkena penyakit waswas memiliki fikih ibadah tersendiri yang berbeda dengan orang yang normal. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai darah istihadah, yaitu semacam darah haid yang keluar terus-menerus dari kemaluan wanita. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang istihadah memerintahkan untuk tetap sholat meskipun darahnya tetap keluar dan sholat yang dilaksanakan tetap sah. Ini sebagaimana ditunjukkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang istihadah, yaitu yang keluar darahnya terus-menerus dari kemaluannya, tapi itu bukan darah haid. Hakikatnya itu bukan darah haid, begitu maksudnya. Maka syariatnya adalah tetap sholat, walaupun keluar najis darinya. Juga demikian, seseorang yang punya penyakit beser, kencing terus-menerus tidak berhenti. Maka orang yang seperti ini punya hukum khusus, keringanan. Tetap sholat, meskipun keluar. Tentu setelah mengambil langkah yang sudah disyariatkan untuk fikih orang yang beser ini. Padahal tidak terpenuhi syarat suci dari hadas karena keluar terus kencingnya. Keluar terus najis pada wanita yang istihadah. Bukan nggak sah, itu nggak sah untuk orang yang normal. Kamu fikihnya lain. Ini dalilnya. Bahkan jangankan syarat, rukun ibadah sholat saja bagi orang yang berat melaksanakannya. Orang yang berat melakukan berdiri dalam sholat, dia mampunya hanya duduk. Padahal hanya sekedar berat ya, tidak sampai totalitas nggak bisa berdiri. Berat berdirinya. Maka yang seperti ini syariatnya adalah duduk, keringanan baginya. Padahal kalau itu dilakukan oleh orang yang normal, yang mampu berdiri, baca Al-Fatihah, takbiratul ihram mampu berdiri, maka apa? Nggak sah sholatnya. Tapi ini karena kondisi khusus, yaitu berat menunaikannya. Padahal masih ada kemampuan, tapi berat. Itu saja diberi keringanan. Apalagi yang sifatnya melebihi dari sekedar tidak mampu fisik berdiri. Seperti penyakit was-was ini. Kondisinya begitu berat dia. Karena sebagian orang yang was-was itu untuk mengucapkan huruf ba, bismillah saja kesulitan, benar-benar kesulitan. Orang yang seperti ini tentu lebih layak untuk mendapatkan keringanan dari Allah Ta'ala. Sehingga istilahnya fikihnya berbeda dengan fikih orang normal. Maka jangan sampai menolak fatwa ulama ketika dikatakan, oh kamu tetap sah. Oh kamu tetap sah keimananmu, sah ibadahmu. Walaupun kamu demikian-demikian. Loh kan dalam fikih begini batal. Ya, itu kan fikih orang normal, kamu nggak normal. Baik. Fadbillah rahimani wa rahimakumullah. Was-was itu fikih untuk sekarang berbicara tentang fikih mengobati penyakit was-was, bahwa pengobatan was-was ini terbagi sesuai dengan jenis kadar was-wasnya. Kalau was-was secara umum terbagi menjadi dua, ada was-was yang tidak mendominasi atau tidak menguasai penderitanya, maka was-was ini datang dan pergi. Cara mengobatinya biasanya cukup diobati dengan isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah, baca Al-Quran, zikir, ruqyah, doa, dengan dan yang lainnya yang tidak seberapa lama akan hilang biiznillah. Tetapi kalau waswas yang sering terjadi dan mendominasi atau menguasai yang dinamakan dengan waswas qahri atau mustangkih,
Seingat saya dengan hak tipis, nanti saya cek kembali stangkik ini. Maka obat paling pokoknya adalah, insya Allah akan saya cek kembali harokatnya, apa hurufnya. Maka obat paling pokoknya adalah berpaling darinya secara totalitas, didasari tawakal dan mohon perlindungan kepada Allah semata dan melakukan sebab-sebab tadi untuk bisa berpaling secara totalitas. Maksud berpaling darinya totalitas adalah was-was ini tidak boleh diikuti dengan melakukan sesuatu karena alasan was-was. Seperti nggak boleh mengulang-ulang basuhan wudhu, itu namanya berpaling totalitas. Disuruh ngulang oleh setan, jangan ngulang. Disuruh ngulang niat oleh setan, niat sholat, jangan mau ngulang. Itu namanya berpaling totalitas. Lu kan batal. Batal itu kan menurut penilaian setan. Batal itu ketika pakai fikihnya orang normal. Anda tidak normal. Anda berat melakukan wudhu, melakukan sholat. Maka ada keringanan bagi Anda. Jangan mengulang-ulang syahadat karena was-was kafir. Itu namanya berpaling secara totalitas. Dan termasuk maksud berpaling secara totalitas adalah tidak boleh diikuti was-was itu dengan sikap meninggalkan sesuatu karena alasan was-was. Seperti was-was tidak boleh diikuti dalam bentuk atau dengan cara membatalkan sholat karena was-was, membatalkan niat wudhu karena was-was, meninggalkan istri karena was-was telah mentalaknya, menceraikannya. Jadi was-was ini jika datang maka anggap seperti bisikannya orang gila yang tidak perlu didengar. Yakinilah bahwa bisikan tersebut tidak akan membahayakan akidah, ibadah maupun muamalah penderita was-was tersebut. Tidak membuat kafir, tidak membuat batal, tidak sah suatu ibadah, atau tidak membuat jatuh cerai. Tapi jika orang yang berpenyakit was-was justru mengikuti was-wasnya, justru bersedih, justru bingung, itu yang disenangi oleh setan. Itulah maksud setan, buat bingung, buat sedih, buat kacau. Tapi kalau dibiarkan setan itu dengan bisikan dan godaannya yang jelek, sementara kita teguh tetap pada berpegang pada fatwa ulama bahwa ini masih tetap sah, ini masih tetap bisa dilanjutkan ibadahnya dan seterusnya, maka tidak akan membahayakan sedikit pun keimanan dan ibadah orang yang was-was, dan sebentar saja insya Allah akan hilang was-was itu dengan izin Allah dan taufiknya, karena keberkahan melaksanakan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak memiliki ilmunya. Itu melaksanakan firman Allah, itu ada keberkahan. Di antara bentuk keberkahannya, dimudahkan oleh Allah tanpa usaha yang banyak, orang itu hilang penyakit was-wasnya. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim ini, contoh gambaran was-was dalam masalah akidah. Datang seseorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sepertinya beberapa orang yang datang. Yang jelas beberapa orang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya satu orang ya, fasa'aluhu. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan satu orang. Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bi.
yang keserang penyakit was-was itu bukan hanya orang-orang sekarang. Zaman dahulu sudah ada yang terkena penyakit was-was dan bukan hanya satu orang. Kami menebatkan pada diri kami sesuatu yang salah seorang di antara kami sangat berat untuk mengucapkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, waqad wajadtumu, apakah itu kamu yang benar-benar ada pada dirimu? Qalu na'am, mereka mengatakan ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dzaka sharihul iman. Itu adalah menunjukkan keimananmu yang jelas. Karena kamu membenci, nggak mau mengucapkan ucapan kekufuran tadi. Menahan diri, membenci. Hal kekufuran itu ada dalam hatimu. Ya. Baik. Kemudian was-was dalam amalan ibadah dan muamalah. Seperti was-was dalam bersuci, merasa belum basuh kepala setelah selesai berwudu. Dalam sholat sering merasa buang angin atau sering merasa melakukan pembatalnya atau merasa belum sujud. Dalam puasa sering merasa belum berniat. Dalam zikir dan doa sering merasa tertinggal satu kata. Dalam haji dan tawaf, talak, dan lain-lain. Kemudian ulama menyebutkan was-was qahri itu seperti apa toh? Was-was yang mendominasi itu, yang dia mendapatkan hukum yang khusus, yaitu ulama menjelaskan kalau was-was itu terjadi tiap hari meski sekali dalam jenis ibadah yang sama. Misalnya setiap kali wudhu tiap hari terjadi sekali was-was, ragu-ragu. Besoknya pas wudhu juga ragu-ragu. Misalnya wudhu hari ini ragu-ragunya, wudhu hari ini ragu-ragunya adalah pada membasuh tangan. Sudah membasuh, dia merasa belum basuh. Besok ragu-ragunya pada membasuh kepala. Besoknya lagi ragu-ragunya pada membasuh kaki. Nah, ini namanya sudah was-was yang mendominasi, yang punya hukum khusus, keringanan. Walaupun jenisnya yang satu, walaupun bentuk was-wasnya berbeda-beda, tapi jenisnya sama-sama dalam satu jenis ibadah, yaitu ibadah wudhu, dan setiap hari terjadi sekali. Itu sudah cukup dikatakan dia telah was-was mendominasi. Apalagi kalau berkali-kali tiap wudhu. Apalagi kalau bukan hanya wudhu, sholat juga begitu, istinja juga begitu, cebok juga begitu, dan seterusnya. Apalagi dalam was-was akidah. Kumpul jadi satu, wah itu sudah jelas. Dapat lebih layak lagi, dapat keringanan. Fikihnya jelas-jelas berbeda dengan fikih orang normal. Oleh karena itu dia wajib meyakini bahwa kalau seandainya dia salah, padahal sudah mengikuti ulama, maka dia dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Karena telah mengikuti fatwa ulama. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya jika seorang hakim beristihad lalu benar, maka dia berhak mendapatkan 2 pahala. Namun jika ia beristihad lalu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Jadi ulama itu kalau salah berfatwa, dapat 1 pahala, bukan malah dapat dosa. Yang ikuti juga begitu, nggak dapat dosa. Karena ngikuti orang yang nggak dikatakan sebagai orang yang berdosa, yaitu ulama yang salah istihad, salah berfatwa tadi. Ulama yang salah berfatwa dalam hadis ini dikatakan mendapatkan 1 pahala, bukan mendapatkan 1 dosa. Pengikutnya juga nggak mendapatkan dosa, sama. Kemudian ada tips-tips di sini
yang saya intisarikan dari fatwa ulama. Kalau was-wasnya itu dalam masalah ibadah suka ragu-ragu dalam sholat. Ini sudah rakaat ketiga atau belum? Ini sudah sujud atau belum? Sujud kedua atau belum? Maka jika ragu, lihatlah pertama kali terbetik dalam hati. Ini fikih khusus orang was-was tadi ya. Kalau fikih orang normal lain lagi. Kalau Anda membaca kitab-kitab ulama tentang hukum syak, hukum ragu, itu untuk orang normal. Itu fikih orang normal. Saya berbicara fikih orang tidak normal. Syak. Yang suka ragu, yang suka was-was. Maka jika ragu, lihatlah yang pertama kali terbetik dalam hati. Oh, pertama kali terbetik, pertama kali saya ingat, ini 3 rakaat. Ya sudah. Setelah naik ke bangkit ke rakaat keempat, kok tahu-tahu tiba-tiba rasanya saya masih 2. Sudah, jangan dikubris karena yang pertama kali teringat adalah 3 rakaat. Sudah berpaling totalitas. Keraguan-keraguan setelah itu jangan digubris. Itulah namanya berpaling totalitas. Kemudian yang kedua, harus sampai yakin. Sedangkan ragu dan dugaan kuat tidak berlaku untuk orang yang penyakit was-was. Perhatikan ini. Lain ya dengan pikiran normal. Kalau orang was-was, harus sampai yakin. Kalau ragu, bahkan menduga kuat. Ini kayaknya benar-benar rakaat keempat. Kalau masih kata kayaknya, ada 1% saja ragu-ragu, 99% kuat, 4 rakaat, gak usah digubris. Pegang yang pertama kali terbetik. Kalau ragu-ragu, bahkan menduga kuat bahwasanya dia kentut, karena was-wasnya was-was kentut, maka jangan menggubris sampai yakin dengar suara dan atau mencium bau kentut. Enak sudah. Sebentar saja insya Allah akan sembuh kembali normal. Kalau sudah kembali normal, baru pakai fikih orang normal. Seandainya salah, misalnya tajwid yang wajib, jumlah rakaat dan seterusnya, tapi dia sudah mengikuti fatwa ulama tadi, maka dia dimaafkan. Ada keringanan bagi dia. Karena tadi berat. Rukun saja ya. Rukun saja. Kalau nggak mampu, bukan nggak mampu totalitas loh. Yang tadi kasusnya nggak mampu berdiri saat sholat, mampunya duduk, itu bukan mampu berat ya. Mas saya ulangi, berat berdiri. Dia yang mampu tidak berat adalah duduk, hanya duduk, maka dia duduk sholatnya. Padahal bukan tidak mampu totalitas. Apalagi kalau benar-benar mengucapkan huruf tertentu, benar-benar tidak mampu, benar-benar. Maka semampunya saja dia. Ba ketemu fa, ba kenyataannya yang keluar dari mulutnya fa, sudah itu bagi dia. Seandainya benar-benar demikian, karena biasanya itu hanya was-was saja. Seandainya benar-benar ba, kemudian yang diucapkan fa, itu kemampuan dia segitu sudah. Dimaafkan. Seandainya salah. Kata seandainya menunjukkan bahwasanya itu biasanya karena was-was saja. Kalau normal nanti dia akan menyatakan dirinya sah. Kalau sudah normal dia, penyakit itu sudah sembuh. Dan jangan dibilang tidak bisa sembuh karena faktanya dari sebagian yang kami terapi, alhamdulillah sembuh. Baru beberapa hari, baru sebulanan yang lalu kami dapat WA, alhamdulillah sudah sembuh Ustaz. Kalau sudah sembuh normal, maka dia akan menganggap aneh perbuatan-perbuatan dia kemarin. Perasaan tidak sah itu sekarang sudah nggak ada. Itu kalau nurut ke ulama, bukan nurut ke ucapannya syaitan, bisikannya syaitan, atau dirinya sendiri yang nggak normal. Bahkan sebagian ulama menyatakan kalau untuk
permasalahan ikhtilaf, perselisihan pendapat di antara ulama untuk khusus orang normal, orang penyakit waswas ini boleh mengambil pendapat yang termudah. Kemudian banyak ragu dalam suatu ibadah tidak diperhitungkan. Dan ragu setelah ibadah juga tidak diperhitungkan. Jangan digubris. Banyak ragu, jangan digubris. Ragu setelah selesai ibadah, jangan digubris. Ya, begitu para pemirsa kajian tauhid.com. Berhubung tadi ada kendala teknis untuk penayangan di YouTube, maka untuk kajian ini belum bisa ditayangkan di YouTube, tapi insya Allah rekamannya akan kami upload. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.